Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Kalau saya berbuat baik, maka saya merasa baik. Kalau saya berbuat buruk, saya pun merasa buruk. Itulah agama saya, Abraham Lincoln. Sekarang saya ingin belajar sejarah lagi dari Pak Anhar Gonggong tentang Pancasila, yang tentu saja dimulai dari BPU PKI ya, dan dilanjutkan oleh PPKI, dan kemudian juga akhirnya finalnya di tangan Komisi 9. Panitia 9. Panitia 9 itu 4 orang nasionalis Islami, 5 justru kiai-kiai, 4 adalah nasionalis. Nasionalis itu ya ada Hatta, Soekarno, Yamin, Subarjo, Ahmad Subarjo, dan non-Islam diwakili oleh A.A. Marabis. Artinya bahwa Pancasila yang lahir itu benar-benar dihasilkan oleh founder negara kita yang mayoritasnya adalah orang-orang yang beragama, dan tidak ada, malah PKI-nya nggak ada, adanya apa? Bukan PKI-nya nggak ada, nasionalis ada. Sekarang saya ingin bagaimana dengan nilai-nilai ajaran agama, tentu saja bukan nilai agama Islam toh yang ada di situ dalam sejarah BPU PKI, PPKI sampai ke Panitia 9. Silakan. Baik Pak Karni, terima kasih atas undangannya. Bapak Ibu semua, ketika saya mendapatkan informasi dan mendengar pernyataan dari Ketua BPIP ini, maka saya bertanya pada apakah benar dia yang mengatakan itu. Dan sebagai seorang profesor dan sebagai seorang ulama, kalau benar dia melakukan itu memang memedihkan. Bukan hanya menyedihkan, bahkan memedihkan. Karena apa? Tapi dengan catatan bahwa seperti itu tadi, bahwa kalau benar, ya. Nah, karena begini, sederhana aja Pak Karni. Republik ini dan dalam kerangka dasar negara Pancasila, yang menciptakannya adalah orang beragama. Satu. Lalu kemudian yang kedua, orang-orang itu adalah orang-orang terdidik, tercerahkan. Jadi ininya hebat, tapi ininya juga cair. Itu yang melahirkan Indonesia. Dan itu yang melahirkan Pancasila. Soekarno itu Islam. Hatta itu Islam. Dan ketika itu memang tidak ada orang yang tidak beragama. Karena PKI dilarang pada tahun itu. Jadi, dan persoalan antara nasionalis Islami dan nasionalis sekuler, istilah ini digunakan oleh Yamin, bukan saya. Ya. Itu sebenarnya udah selesai. Dalam arti lewat Piagam Jakarta, dan Piagam Jakarta ini ditolak oleh Latuhar Hari awalnya. Lalu kemudian datang utusan Indonesia Timur pada tanggal 17 sore ke Hatta dan mengatakan kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah Piagam Jakarta, maka kami orang-orang Indonesia Timur akan keluar dari Indonesia. Terjadi perdebatan juga antara Hatta dengan wakil
Indonesia Timur ini. Nah, kemudian Hatta mengatakan begini, dan ini ada dalam buku, kalau Anda mau baca silakan, ada dalam bukunya Hatta, Memoir. Hatta mengatakan begini, oke, sebelum sidang tanggal 18 pagi, saya akan mengajak pemimpin-pemimpin Islam untuk mendiskusikan ini. Pagi tanggal 18, ini kata-kata Hatta. Saya ajak pemimpin-pemimpin Islam masuk dalam satu kamar dan saya memberitahu dan mendiskusikan hal itu. Apa hasilnya? Hatta mengatakan begini, kalau ini bukan persoalan yang demikian penting, maka tidak mungkin persoalan ini bisa diselesaikan hanya kurang dari 15 menit. Jadi hilangnya kata tujuh kata itu hanya diskusinya kurang dari 15 menit. Tapi ada tambahan kata dari Hatta. Apa? Ini adalah oleh karena kebijaksanaan dari pemimpin-pemimpin Islam. Itu kata-kata Hatta. Kata-kata Hatta bukan kata-kata saya.